Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usutun Hasanah dengan NIM G1D0263 akan menjelaskan mengenai estimasi titik. Kita langsung saja ke pembahasannya. Di dalam estimasi titik ini terdapat beberapa bagian, yaitu teori estimasi, metode momen, maksimum likelihood, estimator, metode kuadrat terkecil, estimator bias. Di dalam estimasi itu, kita akan menentukan suatu nilai dugaan untuk parameter populasi, seperti bagaimana mengestimasi parameter populasi theta, atau bagaimana mengetahui bahwa penduga atau estimator yang didapatkan merupakan estimator yang baik. Dan ada 4 metode dalam estimasi, yaitu metode momen, metode maksimum likelihood, metode kuadrat terkecil, least square, dan estimator bias. Kita ke metode momen yang pertama. Metode momen merupakan metode tertua dalam estimasi titik, dan prinsipnya estimator ditentukan dengan menyamakan K momen sampel pertama dengan K momen populasi yang bersesuaian. Dan ini MK aksen sama dengan mu K aksen. Momen sampel KK dari suatu himpunan pengamatan X1 sampai Xn adalah rata-rata dari pangkat K, dan dapat ditulis dengan MK aksen sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI pangkat K per N. Dan untuk mu-nya, mu K aksen sama dengan ekspektasi X pangkat K sama dengan M besar X aksen dalam kurung T-nya sama dengan 0, di mana K-nya itu 1, 2 sampai P, dan P itu merupakan banyaknya parameter populasi. Ini contoh soal. Diberikan sampel acak berukuran N dari populasi uniform di mana betanya sama dengan 1. Gunakan metode momen untuk menyelesaikan formula estimasi parameter dari alfa. Nah, dan ini solusinya. Kita selesaikan M1 aksen sama dengan mu1 aksen, di mana M1 aksen sama dengan X bar, dan mu1 aksen sama dengan alfa plus beta per 2 sama dengan alfa plus 1 per 2, di mana X bar sama dengan alfa plus 1 per 2, dan kita bisa menuliskan estimasi dari alfa sebagai alfa sama dengan 2X bar min 1. Definisi dari distribusi uniform yaitu variabel acak X mempunyai distribusi uniform dan itu merupakan lanjutan dari variabel acak uniform jika dan hanya jika itu merupakan probabilitas yang diberikan oleh UX alfa, beta sama dengan 1 per beta min alfa untuk X kurang dari beta dan lebih dari alfa, dan 0 lainnya. Teorema 1. Maksud dan variansi dari distribusi uniform diberikan oleh mu sama dengan alfa plus beta per 2 dan sigma kuadrat sama dengan 1 per 12 beta dikali beta min alfa kuadrat. Ini di sini ada definisi dari distribusi gamma, yaitu sebuah variabel acak X memiliki distribusi gamma dan ditunjuk sebagai variabel acak gamma jika dan hanya jika probabilitasnya diberikan oleh G X alfa, beta, di mana nilai dari ini adalah 1 per beta pangkat alfa
dari R kali R besar alfa dikali X pangkat alfa min 1 dikali E pangkat min X per beta untuk X lebih dari 0 dan 0 yang lainnya, di mana alfa lebih dari 0 dan beta lebih dari 0. Dan teorema berikutnya, maksud dan varians oleh distribusi gamma diberikan oleh mu sama dengan alfa beta, alfa dikali beta, dan sigma kuadrat sama dengan alfa kali beta kuadrat. Ini pembuktian teorema ini. Dan teorema di atas, di mana R sama dengan 1 dan R sama dengan 2, kita dapatkan ini, mu satu aksen sama dengan BR kali alfa plus 1 per R kali alfa, sama dengan alfa dikali beta. Dan untuk mu 2 aksen sama dengan, ini sama aja, tinggal kita taruh ini kuadratnya di sini, sama di sini. Jadi, mu sama dengan alfa kali beta, dan sigma kuadrat sama dengan alfa dikali alfa plus 1 kali beta kuadrat min A kali alfa kali beta kuadrat sama dengan alfa kali beta kuadrat. Mu 1 aksen sama dengan ekspansi X sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga X 1 per beta pangkat alfa R dikali alfa dikali X pangkat alfa min 1 dikali E min X min B dx sama dengan alfa beta. Nah, dari yang ini tadi kita integralkan di bawah ini. Nah, begitu juga dengan mu 2-nya. Maka M1 aksen sama dengan alfa dikali beta dan M2 aksen sama dengan alfa dikali alfa plus 1 B kuadrat. M1 ini didapatkan dari sini dan M2-nya juga didapatkan dari sini. Dan solusi lanjutannya M1 aksen sama dengan mu 1 aksen dan M2 aksen sama dengan mu 2 aksen, dan ini sama aja ya. Di mana mu 1 aksen sama dengan alfa dikali beta dan mu 2 aksen sama dengan alfa dikali alfa plus 1 dikali beta kuadrat. Sehingga M1 aksen sama dengan alfa dikali beta dan M2 aksen sama dengan alfa dikali alfa plus 1 dikali beta kuadrat. Dan penyelesaian untuk alfa dan beta, kita mendapatkan formula estimasi dengan dua parameter dari distribusi gamma, yaitu A sama dengan M1 aksen kuadrat per M2 aksen min M1 aksen kuadrat, dan beta sama dengan M2 aksen min M1 aksen kuadrat per M1 aksen. Di mana M1 aksen sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, XI per N sama dengan X bar, dan M2 aksen sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI kuadrat per N. Kita juga bisa menuliskannya alfa sama dengan NX bar kuadrat per sigma I sama dengan 1 sampai N kali XI min X bar dipangkatkan. Dipangkat 2, dikuadratkan. Dan beta sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI min X bar kuadrat per N kali X bar. Ini contohnya, diberikan suatu sampel acak berukuran N dari suatu populasi berdistribusi eksponensial. Gunakan metode momen untuk mengestimasi parameter theta, di mana fx-nya ini diberikan 1 per theta, E pangkat min X per theta, di mana X-nya lebih dari 0 dan 0 yang lainnya. Di sini ada definisi distribusi eksponensial, di mana definisinya variabel acak X mempunyai
distribusi eksponensial dan ditunjuk sebagai variabel acak eksponensial jika dan hanya jika probability-nya diberikan sebagai berikut, yaitu G X theta sama dengan 1 per theta E pangkat min X per 0 untuk X lebih dari 0 dan 0 lainnya, di mana theta lebih dari 0. Maksud dari variansi distribusi eksponensial itu diberikan oleh mu sama dengan theta dan sigma kuadrat sama dengan theta kuadrat. Dari mu ini, dari sini kita integralkan dari ini menjadi ini. Tinggal masukkan integralnya dan batasnya dari 0 sampai T hingga, di mana M1 aksen itu sama dengan mu A1 aksen. Sigma I sama dengan 1 sampai N, XI per N sama dengan theta, di mana theta-nya sama dengan X bar. Kita masuk ke metode berikutnya, yaitu metode maksimum likelihood. Jika X1, X2, sampai Xn adalah nilai-nilai pengamatan dari suatu sampel acak dari populasi dengan parameter theta, maka fungsi likelihood sampel diberikan sebagai berikut. L theta sama dengan F X1 sampai Xn. Kemudian ini ada theta. Metode ini meliputi memaksimumkan fungsi likelihood berkaitan dengan theta. Ini contoh saja ini. Diberikan suatu sampel acak berukuran N dari suatu populasi berdistribusi eksponensial, gunakan metode maksimum likelihood untuk mengestimasi parameter theta. Ini fx-nya seperti yang di atas tadi. Ini jawabannya. L theta sama dengan F X1 sampai Xn. Terus ini I besar I sama dengan 1 sampai N, F XI dan theta. 1 per theta pangkat N dikali E pangkat min 1 per theta dikali sigma I sama dengan 1 sampai NXI. Terus sigma ini theta min N dikeluarin kali E pangkat min 1 per theta kali sigma I sama dengan 1 sampai NXI. Ln L theta sama dengan min N ln theta min 1 per theta sigma I sama dengan 1 sampai NXI. Do ln L theta per do theta sama dengan min N per theta plus 1 per theta kuadrat dikali sigma I sama dengan 1 sampai NXI. Do ln L theta per do theta sama dengan 0, di mana min N per theta plus 1 per theta kuadrat dikali sigma I sama dengan 1 sampai NXI sama dengan 0. Maka theta sama dengan X bar. Sekarang kita ke metode least square atau kuadrat terkecil. Metode least square ini digunakan untuk estimasi parameter suatu fungsi dengan parameter yang linear. Dilakukan dengan meminimumkan jumlah kuadrat error atau simpangan dan banyak digunakan pada estimasi parameter regresi linear. YI sama dengan alpha plus beta XI plus epsilon I kuadrat sama dengan YI min alpha min beta XI kuadrat. Fungsi jumlah kuadrat errornya sebagai berikut. Q sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N epsilon I kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N YI min alpha min beta XI kuadrat. Do Q per do alpha sama dengan 0 dan do Q per do beta juga sama dengan 0. Ini persamaan normal dari metode least square, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai N, YI sama dengan alpha kali N plus beta sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI.
Kemudian ini kita himpun jadi sigma I sama dengan 1 sampai N X I Y I sama dengan alfa, sigma I sama dengan 1 sampai N X I plus B beta, sigma I sama dengan 1 sampai N X I kuadrat. Ini lanjutannya. Beta sama dengan N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N X I Y I, min sigma I sama dengan 1 sampai N X I, dikali sigma I sama dengan 1 sampai N Y I. Dibagi juga ini N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N X I kuadrat, min sigma I sama dengan 1 sampai N X I. Sehingga kita dapatkan alfa sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N Y I min beta sigma I sama dengan 1 sampai N X I per N. Sekian dan terima kasih.